Terima kasih kepada Pak BKM yang menjadi MC ini. Kemana tugasnya? Pada masuk, Pak. Pada masuk ya. Biasanya minum pada baca ya. Semalam pulang. Mulai pagi. Dulu kita bahas tentang kewajiban hati. Saya dilipat di sini. Apa pasal ini dulu ya? Faslun minal wajibatil qalbiyati al-imanu billah wa bima jaa'a 'anillah wal imanu bi rasulillah. Itu sudah ya? Sudah. Sudah ya, Pak? Nah, berarti enggak apa-apa kalau sudah juga dievaluasi. Dari sebagian kewajiban hati. Inna fil jasadi mudghotun. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhat sairul jasadi wa idza fasadat fasadat sairul jasadi. Wa hiya qalbu. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah yang disebut dengan hati. Apabila hatinya baik, maka akan baik segala ucapannya, perbuatannya, tindakannya, keadaannya akan menjadi baik. Tetapi apabila waidah fasadat sa'iru amal, apabila jelek hatinya, segumpal darah tadi, maka akan jelek ucapannya, perilakunya, tindakannya, bahkan keadaannya pun akan jelek, nasibnya pun akan jelek. Nah, maka semua bergantung kepada hati. Di sini akan dibahas tentang dari kewajiban hati. Dulu kalau nggak salah itu sudah dibahas. Yang pertama al-imanu billah wa bima jaa'a 'anillah. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan iman kepada apa-apa yang datang dari Allah. Apa iman itu? Tasdikul qalbi. Iman itu adalah membenarkan dengan hati. Jadi menurut bahasa iman itu adalah tasdik, membenarkan. Bukan meyakini, karena yakin itu adalah ada posisinya di atas iman. Jadi setelah iman ada yakin, percaya. Iman itu kan percaya, tasdikul qalbi, percaya dengan hati. Kalau yakin di atas iman. Nah, nanti contohnya nanti. Iman kepada Allah wa bima jaa'a 'anillah. Nah, kemudian kita mendefinisikan lagi iman. Tasdikul qalbi wa aqwalun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melakukan dengan perbuatan. Maka itu iman dibuktikan dengan 3 unsur anggota tubuh kita: hati, ucapan, dan perilaku. Nah, iman kepada Allah. Pertama yang iman kepada Allah itu seperti apa? Percaya bahwa Allah itu sebagai Khaliq, sebagai ilah. Sebagaimana dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Berarti selain Allah itu tidak hak disembah. Berarti batil. La ilaha ada 2 dalam kalimat la ilaha illallah itu, ada nafi, ada isbat. La menafikan, illallah mengisbatkan. 2 saja di situ.
zikir la ilaha illallah itu ada dengan peragaan kan. Dibuang la ilaha illallah. La ilaha, la tidak ada, ilaha dibuang, illallah ditetapkan. Suka kan ada lihat yang mikir la illallah, la illallah. Ini membantu pikiran, membantu hati agar betul-betul dalam pembacaan kalimat tahlil tadi itu diresapi dengan batin. Gak apa-apa. Jangan digegerehkan la illallah. Itu dengan rasa itu. Dalam menunjuk rasa mah pasti ngacak gitu kan. Pasti ngacak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi mengeluarkan apa yang dikeluarkan? Makhluk. Seluruh makhluk yang ada dalam pikiran kita, seluruh makhluk yang ada dalam hati kita. Apa itu makhluk? Keperluan, kebutuhan, anak, istri, usaha, uang, rumah, dan segala macam dunia lah istilahnya dibuang. Tidak ada itu. Tidak tidak diyakini itu. Bukan tidak butuh ya. Tidak ada kekuatan itu. Yang ada kuat siapa? Illallah. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, bangunlah keyakinan dalam hati. Hanya Allah yang hebat, hanya Allah yang kuat, hanya Allah yang memberi, hanya Allah yang menjamin kita. Semua nafikan. Itu dalam hati, kemudian dalam kehidupan pun seperti itu. Terutama hati. Air tidak memiliki kekuatan yang memiliki kekuatan Allah. Nasi tidak memiliki kekuatan yang memiliki kekuatan Allah. Kenapa kita sehat? Bukan karena makan tadi pagi, bukan karena makan tadi siang. Tanpa makan orang bisa sehat, tanpa makan orang bisa kuat. Apa makan tadi jadi kuat? Syariat saja. Yang menguatkan siapa? Allah. Nabi isbat. Menafikan makhluk, mengisbatkan Allah. Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Itu berawal dari mengimani kepada Allah. Nah terus sekarang kesebut-sebut yakin ya. Yakin itu seperti apa? Kita beri contoh lah analoginya. Saya ini bapak-bapak pasti percaya ke saya ditereh lah. Saya Ustaz Rohana. Aku Ustaz Rohana jadi percaya. Bager, Ustaz Mas Soleh. Begitu ngaji teh janji Pak, besok ngaji lagi ya. Insyaallah saya kalau ada rezeki minggu besok, kalau bisa mah agak kompak deh. Insyaallah ya akan bagikan rezeki setelah panen misalkan. Oh iya Pak, insyaallah. Nah maka yang hadir itu ketemulah besok melihat saya. Masih ingat bahwa minggu kemarin tuh harus hadir di sini. Ada yang pulang ke rumah itu membawa cerita ke istrinya. Besok katanya harus ngaji lagi hari minggu depan besok. Dia tuh habis panen. Percaya bahwa akan dilakukan sesuatu, mungkin memberi sesuatu. Percaya deh. Tapi masih ragu-ragu kayaknya. Apa mungkin pohon muanya? Bener muanya apa bisa modus? Nah, masih dalam ragu-ragu. Ada yang lah kata mah biasa supaya ngaraji we, supaya kompak. Biasa Ustaz mah ngecokeun teh supaya loba jamaah gitu kan. Besok hadir deui, padahal mah bohong. Aya gitu. Tapi aya deui pasti bakal sedekah ya, sepanen. Datanglah minggu depan. Ternyata seperti ini mulai Bapak sekalian. Kemana nih yang ngaji sedikit misalkan ya. Terus saya nyekal tas. Setelah tas dilihat, modok-modok tas. Akhirnya semua tuh pasti ingat kepada cerita yang kemarin. Wah, ini pasti apa yang kemarin diceritain dibuktikan ya. Ternyata betul, dikeluarkanlah amplop. Betul Pak Amil dibagikan.
Akhirnya Pak Amil keliling membagikan amplop satu-satu. Akhirnya semua kebagian. Ada yang penasaran sambil modok-modok kita, modok-modok di sini ya, biru di sini. Akhirnya kok biru. Padahal 2.000. Maka dengan kejadian yang terjadi seperti itu, apa yang dikatakan minggu kemarin dan hari ini benar Ustaz Rohana telah ibu boy, yakin dengan janji itu. Nah, itu bukan iman lagi, tapi ada keyakinan bahwa Ustaz Rohana teh mere bener, lain bohong, lain modus, bener yakin. Keterima ya keterima 50.000 misalkan. Nah, itulah yakin. Jadi yakin itu adalah dibuktikan dengan kehadiran janjinya dan ada di tangan kita apa yang beliau janjikan kemarin. Kalau kamari mah percaya, cuman percaya ge anu ragu-ragu kene teh ya. Tetapi hari ini ketika ngaji, ketika dibagi semua, yang ragu-ragu hilang, yang tidak percaya hilang, yang yakin, yang percaya lebih yakin lagi. Kenapa? Ayat bukti nah yakin kepada Allah itu seperti itu. Tidak hanya sekedar percaya kepada Allah, amantu billah, saya iman kepada Allah, tidak begitu. Kan Allah itu telah memberikan segalanya kepada kita, telah memberikan apa-apa kepada kita. Kurang apa bukti Allah? Nah, maka disitulah keyakinan, yakin saya teh. Tidak hanya sekedar percaya kepada Allah. Ini buktinya, saya bisa hidup. Buktinya saya bisa makan, bisa minum, bisa hidup bebas dan sebagainya. Ini bukti bahwa Allah ini ada. Nah, itu yakin. Al-yakinu la yuzal bisa. Keyakinan tidak akan bisa datang dengan keraguan-keraguan. Makanya orang Islam lamun teh mah geus Islam, geus iman ka Allah, terus murtadah eta mah gelo we. Bener-bener we eta. Kenapa? Dengan iman kepada Allah sudah dibuktikan segala macamnya dari Allah. Yang segini hebatnya kita, pemberian Allah yang segini cukupnya. Kemudian ada keyakinan benar itu si Allah teh, ragu-ragu tah. Allah ragu-ragu ka Gusti Allah, apalagi sampai murtad, keluar beda pindah agama, waduh, terlalu ya. Nah itu contoh yakin. Jadi iman itu yakin itu di atas iman. Nah, namun di sini mengenai iman, dan nanti juga ada lebih dalam lagi. Kewajiban hati adalah amantu billah. Nah, kemudian yang kedua, bima ja'anillah, iman kepada apa-apa yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah itu? Semua. Bukan hanya berbentuk fisik. Dohir berarti. Ada non fisik, batin berarti. Nah, seringkali kalau nikmat datang menang duit, oh alhamdulillah, syukuran. Der masalah datang masalah teh. Lupa akan bahwa masalah itu datang di jelema. Oh, ini masih iya masalahnya. Ini masih iya bukan masalahnya. Datang masalah teh sih iya. Lupa kepada Allah. Padahal sesungguhnya setiap kejadian yang kecil, yang besar, yang sedang terjadi pada diri kita, sebetulnya hakikatnya tidak ada ikut campur makhluk. Semua adalah datang minallah. Untuk apa Allah menguji kepada kita? Walaupun melalui tangan-tangan manusia. Yakinkan semua dari Allah. Nah, banyak orang yang sudah beriman tetapi masih banyak keraguan dalam kejadian, dalam menerima kejadian yang datang dari Allah, terutama kejadiannya yang tidak diinginkan, yang buruknya. Padahal kita iman kepada nomor 6 itu apa? Qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu apa? Ketentuan Allah yang diberikan kepada kita, baik atau buruk, khairihi
Segala apa yang datang dari Allah, kejadian-kejadian, apapun kejadian, semua itu bukan karena kebetulan, tapi semua direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, nah, ini tentang iman billah. Termasuk minal amri wan nahi. Perintah, larangan, harus percaya. Apa yang terdapat di dalam Al-Quran, perintah atau larangan, jangan diragukan yang di dalam Al-Quran perintah dan larangan itu semua adalah itu seruan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diragukan lagi. Wal imanu bi Rasulillah bi ayaqra anna sayyidina Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa bima ja'a Rasulillah minal ahkam. Dan iman yang kedua, iman kepada Rasulullah. Wa bima ja'a an Rasulillah. Wa bima ja'a an Rasulillah. Yang kedua, poin yang kedua, kita harus beriman kepada Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Di sini karena Rasulullah pakai wawu Rasulnya. Kalau Rasulun jamak. Kalau Rasul berarti mufrad, menunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Apa Rasulullah itu? Utusan. Utusan siapa? Gusti Allah. Diutus untuk apa sih utusan itu? Kita banyak anak buah atau punya anak buah. Karena kita uzur atau kita sedang banyak pekerjaan, maka mengutuslah seseorang untuk berangkat ke Jomin misalnya. Menyampaikan sosialisasi di Jomin, karena masyarakat Jomin perlu ada sosialisasi misalkan tentang masalah yang sedang dihadapi. Utusan, Rasul itu, Rasul kita, utusan kita. Bukan Rasulullah, tapi utusan kita. Berarti yang namanya utusan itu Rasul. Tetapi Nabi Muhammad adalah sebagai manusia yang dipilih oleh Allah sejak dahulu kala. Direncanakan oleh Allah dari awal-awal untuk menjadi utusan Allah. Diutus kemana? Berarti diutusnya kepada umat. Tidak hanya sekedar Mekah yang kita tahu atau Madinah, karena dalam perjalanan Nabi selama selama 23 tahun itu, pertama di Mekah, fase Mekah, kemudian fase Madinah. Tidak hanya sekedar di situ. Karena dari Mekah, dari Madinah, banyak orang yang mengelilingi dunia menyebarkan ajaran Rasulullah, termasuk kepada kita ke Indonesia. Menyampaikan apa nih kepada umat ini? Mengajak tauhid kepada Gusti Allah. Apa yang beliau sampaikan ketika menjadi Rasul, yang disampaikan kepada umat di Mekah dan di Madinah? Qul la ilaha illallah tuflihun. Gitu. Katakan oleh kalian, la ilaha illallah, pasti kalian bahagia. Bacakan oleh kalian, la ilaha illallah, pasti kalian bahagia. Nah, itu yang Rasul sampaikan. Setelah mereka mengucapkan la ilaha illallah, meyakini bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, maka Rasul memperkuat keimanan mereka, memperkuat akidah mereka, memperkuat amaliyah mereka, memperkuat muamalah mereka, muasyarah mereka, ubudiyah mereka. Jadi sebagaimana Rasulul Malahimi ila kafatil khalqi.
Jadi Rasul itu yang dipilih oleh Allah untuk seluruh makhluk. Sampai kita hari ini yang tidak sezaman dengan Nabi, tidak sezaman kan kita dengan Nabi beratus tahun setelah Nabi ditinggal, setelah Nabi meninggal, tapi ajaran Nabi masih ada. Nah, berarti kerasulan Muhammad itu masih ada. Dengan apa? Dengan hadis-hadisnya. Sehingga disampaikanlah ke bapak-bapak tentang bagaimana sholat yang baik, bagaimana ibadah yang baik melalui hadis-hadis Nabi. Ini tersebar ke seluruh dunia. Maka ini adalah disebut dengan Rasul, utusan Allah. Kita harus percaya. Hai kamu alamah nyampai gede. Percaya kepada Nabi Muhammad bukan sebagai Tuhan, tapi percaya kepada Nabi Muhammad adalah sebagai utusan yang diutus oleh Allah untuk meyakinkan makhluk agar taat kepada Gusti Allah. Wa bima ja'an Rasulillah, dan harus percaya kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, termasuk diamnya. Contoh diamnya itu seperti apa? Ada sahabat-sahabat yang menyampaikan kepada Nabi tentang dob. Dob itu adalah seekor hewan yang jenisnya lamun kurang ayam disebut nanti buaya. Buaya, biawak. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasul tentang dob? Apakah boleh dimakan atau tidak? Maka akhirnya Rasulullah berdiam, tidak menjawab tentang itu. Ya, akhirnya ada beberapa kemungkinan sahabat yang melakukan itu. Akhirnya ada yang memakan dob, ada yang tidak. Karena Rasul tidak menyampaikan boleh atau tidak. Nah kemudian apapun yang disampaikan Nabi itu menjadi hukum, menjadi ketetapan. Jadi ada, pernah kemarin yang kita bahas, ada yang disebut dengan hadis, ada yang disebut juga dengan sunnah. Ya. Kalau hadis bedanya dengan sunnah. Kalau hadis itu adalah identik dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau sunnah identik dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Jadi kalau hadis itu melihat kepada apa yang disampaikan oleh lisan Rasulullah. Kalau sunnah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kepada perbuatan, artinya sunnah itu perbuatan Rasul, kalau hadis ucapan Rasul. Wa bima ja'an Rasulillah, beriman kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah. Kenapa harus percaya? Karena dia juga manusia. Kan beda manusianya Rasul dengan kita. Ya, beda. Kalau kita memiliki banyak kekurangan, kalau Rasul enggak ada kekurangan. Kalau kita dosa setiap hari, Rasul dijaga dari dosa. Bahkan tidak ada yang bisa menggambarkan seperti apa wajah Rasulullah. Hanya sahabat-sahabat pada saat itulah yang bisa melihat langsung bagaimana ketampanan Rasulullah. Nah, terus
Tetapi yang disampaikan oleh Rasul itu adalah wahyu dari Gusti Allah. Jadi dibimbing. Makanya kita wal iman bima ja'an Rasulillah, harus percaya kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah, baik ucapannya, tindakannya, perilakunya, karena Rasul dibimbing oleh wahyunya Gusti Allah. Jadi tidak ada dalam satu perbuatan Nabi yang tidak dibimbing oleh Allah. Kita juga dibimbing ya. Tapi orang makan loba ngalawuhna gitu. Dan Rasul itu terus diarahkan, wahyu terus menerus mendampingi Rasul, sehingga Rasul dijaga dari perbuatan dosa. Wa tasdiq, kewajiban hati nih yang berarti kedua ya. Iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasulullah, dan iman kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah. Kemudian selanjutnya kewajiban hati adalah at-tasdiq. Apa tasdiq? Tasdiq itu apa? Artinya benar kan? Tasdiq itu bi ayyakula al-qalbu raditu bima ja'a bihin nabi. Tasdik itu membenarkan, bahkan dalam sarahnya itu raditu, saya ridho bima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ridho kepada apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya kepada Nabi tasdik itu kan, kepada Allah juga. Tadi iman itu definisinya tasdikul qalbi wa aqwalun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, kewajiban hati itu adalah tasdik, membenarkan. Kemudian selanjutnya kewajiban hati, ulangi lagi rentetannya. Pertama, iman kepada Allah dan iman kepada apa-apa yang datang dari Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah dan iman kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah atau yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang berarti ini ketiga bisa ya. Ketiga adalah wat tasdi, membenarkan. Maksud membenarkan tadi apa? Membenarkan apa yang datang dari Allah dan membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah. Atau membenarkan tentang keberadaan Allah, membenarkan tentang keberadaan Rasulullah, membenarkan tentang keberadaan makhluk Allah, bahwa itu semua diciptakan Allah. Kan ada raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imam. Wal ikhlasu, kewajiban hati yang selanjutnya adalah ikhlas. Di sini tidak dikasih nomor nih. Kan bahasanya juga dia dari awal minal wajibatil qalbiyati, dari sebagian kewajiban hati. Berarti dari sebagian mah tidak diurai satu persatu oleh musonif. Mungkin takut ada yang terlewat karena memang kewajiban hati itu banyak. Wal ikhlasu dan ikhlas bil amali, dalam amal, bahwa tasfiyatul qalbi minar riya. Ikhlas itu adalah membersihkan hati minar riya, dari sifat riya. Tasdikul qalbi. Tasdikul qalbi. Ikhlas bil amal. Qala al-Fadil bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya'un wal amal li ajlihim syirkun wal ikhlas ay afiqallahu minhuma hakahu romli. Ini kita bahas dulu. Qala al-Fadil bin Iyad,
Menurut Fadil bin Iyad, ikhlas itu adalah tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal li ajlin nas karena ingin dipuji oleh manusia. Riyaun adalah riya. Contoh gini. Cenah urang mah. Cek ustaz oge cek keterangan dalam sedekah ayeuna hayang kapuji wae riya. Enggak sentong sedekah. Akhirnya Bapak tidak sedekah. Tarkul amal. Karena sieun riya teh, maka itu adalah riya. Meninggalkan amal karena ingin selalu dipuji oleh orang lain sehingga dia tinggalkan amal itu, maka sesungguhnya itu adalah riya. Kemudian ini menurut siapa tadi? Menurut Fadil bin Iyad. Wal amal li ajlihim syirkun. Amal li ajlihim, beramal li ajlihim karena manusia, syirkun, musyrik. Tuh, ayeuna urang Allahu Akbar hayang dipuji ku batur itu ka aya mitoa akbar lagi ka geleger hayang dipuji ku batur sedekah katempul, maka itu adalah syirkun, syirik ya kan? Tapi syiriknya hobi ya. Ini menurut ini nih, menurut Fadil bin Iyad. Amal li ajlihim, amal karena ingin dipuji oleh orang-orang, syirkun adalah syirik. Syirik itu menyebutkan Allah kan? Ingin dipuji. Siapa yang berhak dipuji? Allah. Kita nggak berhak dipuji kan? Atau nawan urang. Apa atau kita? Udah isa ya, tadi titik. Siap. Wal ikhlas ayyuhafikallahu minha. Ikhlas itu adalah ayyuhafika. Yang disebut ikhlas itu adalah menafikan semua tentang yang tadi itu. Hanya semata-mata mengerjakan amal itu untuk Gusti Allah. Lillah. Hakahu Rabbi. Insyaallah para bapak sekalian, mungkin kalau sudah ada titik tadi ya, sudah ada keadaan, nah nanti akan kita bahas tentang yakin. Nah, saya yakin. Wal yakin wa huwa al amal wahdah. Insyaallah